Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Semangat Kebangsaan dalam Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kebangsaan Indonesia yang modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang dasar pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme. Negara ini terbentuk sebagai tekad dari orang-orang yang ada di wilayah masyarakat bangsa untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Semangat kebangsaan merupakan daya dorong dan motivasi yang berperan kuat dalam tahap perjuangan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang. Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, tidak mustahil bahwa di masa mendatang akan timbul ancaman dan bahaya terhadap keberadaan NKRI, seperti yang pernah dialami di masa lalu. Semangat dan wawasan kebangsaan. Semangat kebangsaan terdiri dari dua kata, yaitu semangat dan kebangsaan. Semangat diartikan sebagai sebuah perasaan bahagia yang mempunyai energi kuat untuk mencapai sesuatu. Pengertian kebangsaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Semangat kebangsaan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku semangat nasionalisme dan patriotisme. Dalam menumbuhkan semangat kebangsaan, dimulai dengan menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme memiliki arti perasaan cinta terhadap tanah air, sedangkan patriotisme memiliki arti semangat untuk membela tanah air. Semangat kebangsaan merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dalam mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman, tantangan, serta gangguan. Selain itu, kita mesti mewaspadai kemungkinan munculnya paham komunis yang merupakan bahaya laten yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Selain semangat kebangsaan, ada pula wawasan kebangsaan. Wawasan berarti pandangan atau cara pandang, sehingga wawasan kebangsaan memiliki arti sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dengan memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi yang berupaya menciptakan tanggung jawab, motivasi, dorongan,
dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan kebangsaan identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Cara pandang itu bersifat integratif karena dijiwai oleh Pancasila serta dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki ciri khas kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kebangsaan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Letak Indonesia yang strategis berdampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menjadi jalur perdagangan antar negara, menjadi jalur lalu lintas dunia, baik jalur pelayaran maupun penerbangan, dapat menambah devisa negara sebagai destinasi pariwisata, perkembangan pariwisata meningkat sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Dengan letak geografis yang strategis ini, Indonesia harus menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Ancaman. Contoh bentuk ancaman menurut doktrin Hankamnas ada dua, yaitu ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri antara lain disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis, keresahan sosial akibat ketimpangan ekonomi dan pelanggaran hak asasi, upaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, potensi konflik antara kelompok akibat perbedaan dalam politik atau SARA, makar atau penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri antara lain upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkotika, pornografi, atau kebudayaan asing yang dapat mempengaruhi generasi muda, penjarahan terhadap sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol yang disebabkan karena kolusi dengan pejabat pemerintahan sehingga menyebabkan kerugian bagi negara, pelanggaran batas wilayah oleh negara lain, tindakan spionase atau mata-mata dari negara lain, agresi militer yang dilakukan oleh negara lain. Tantangan. Pengertian tantangan merupakan suatu hal atau bentuk usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Tantangan terberat bangsa Indonesia adalah mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, yang mana KKN ini sudah membudaya di seluruh Nusantara dan dilakukan oleh pejabat yang mengerti akan hukum. Tantangan lain yang berat adalah bangsa Indonesia sejak tahun 2015 harus menghadapi ASEAN Economic Community atau AEC, yaitu membuka luas pasar arus ekspor impor barang dan jasa ataupun investasi antar negara ASEAN, di mana hal ini merupakan tantangan bagi perekonomian bangsa Indonesia
tidak hanya tingkat ASEAN, tetapi juga tingkat global. Hambatan. Pengertian hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari dalam diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau secara tidak terarah. Terjadinya kerusuhan antar warga, tawuran antar pelajar, bentrokan antar suku, gerakan separatis, maraknya peredaran narkoba, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terus merajalela akan menjadi hambatan dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Menurunnya semangat kebangsaan dari setiap warga negara, melemahnya kecintaan warga negara terhadap NKRI, meningkatnya kecintaan warga negara terhadap kebudayaan luar dan produk-produk luar negeri juga menjadi hambatan bagi kelangsungan dan kemajuan bangsa. Gangguan. Pengertian gangguan adalah merupakan suatu hal yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan serta menghalangi secara tidak terarah. Beberapa contoh gangguan bagi NKRI antara lain, gangguan keamanan laut seperti pembajakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan pengerusakan ekosistem. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara. Gangguan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah beracun dan berbahaya. Menjaga keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan bangsa dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain memelihara ketertiban dan keamanan yang dilakukan oleh masyarakat, menjaga agar tidak terjadi bentrokan antar suku yang dilakukan oleh masyarakat, memberantas setiap usaha untuk memisahkan diri dari NKRI, menanamkan sikap toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia yang berbatasan dengan negara lain yang dilakukan oleh TNI. Adapun sikap yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan tanah air antara lain, aktif dalam kegiatan bersama, merasa ikut memiliki fasilitas umum, mengembangkan sikap tertib dan disiplin, memberi bantuan tanpa pamrih, membina diri sebagai generasi yang dapat diandalkan. Perilaku yang harus diterapkan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara antara lain, dalam lingkungan keluarga, menciptakan suasana rukun dalam keluarga, melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai anggota keluarga, saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Dalam lingkungan sekolah, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, saling menghormati, saling kerjasama, tolong-menolong antar warga sekolah, menghargai perbedaan suku, agama, dan adat istiadat, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Dalam lingkungan masyarakat, menjaga kerukunan antar tetangga dengan saling menghormati. Aktif dan berperan serta dalam kegiatan masyarakat seperti Siskamling dan kerja bakti lingkungan.
saling membantu jika ada tetangga yang mengalami kesusahan, mematuhi peraturan di masyarakat. Mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai penerus bangsa, para pelajar dapat turut serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan kemampuan, seperti belajar dengan tekun, rajin, dan bersungguh-sungguh, berkompetisi dalam meraih prestasi, menghormati antar sesama teman pelajar, mentaati peraturan dan tata tertib sekolah, mempelajari dan melestarikan budaya asli Indonesia, mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, menggunakan produk buatan dalam negeri, memperbaiki dan melestarikan sumber daya alam, menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan saling toleransi satu dengan lainnya, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.